Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PJBL. Hari ini kami akan melakukan penelitian ke Taman Mini Indonesia Indah. Ikuti kami ya. Taman Mini Indonesia Indah, ikon budaya Indonesia yang didirikan pada tahun 1975, mengalami penurunan popularitas akibat infrastruktur yang kurang memadai, promosi yang lemah, dan minimnya keterlibatan masyarakat lokal. Revitalisasi TMI bertujuan untuk menjadikannya destinasi wisata budaya yang modern dan menarik, meningkatkan citra Indonesia di ranah internasional, serta mendukung edukasi dan pelestarian budaya bagi generasi muda. Strateginya meliputi pengembangan atraksi baru, peningkatan fasilitas, penguatan promosi, dan kemitraan dengan sektor swasta. Diharapkan revitalisasi ini meningkatkan jumlah pengunjung, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, memperbaiki citra Indonesia, dan melestarikan lingkungan. Dengan implementasi yang tepat, TMII diharapkan kembali menjadi kebanggaan bangsa dan katalis pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan melakukan penelitian di Taman Mini Indonesia Indah. Hari ini kami akan mencari beberapa narasumber untuk diwawancarai. Ikuti kami ya. Kalau saya boleh tahu, saya bicara dengan ibu siapa? Saya Mayang, di sini sebagai Digital and Media Relation Manager. Nah, pasti tujuannya gitu. Tujuannya ya tentu Taman Mini udah tua. Tahun 75 gitu, tahun 2022 itu berarti udah 47 tahun. Ibaratnya kalau kita udah keriput lah gitu mukanya ya, maka dilakukanlah revitalisasi biar peremajaan lagi. Yang baru di wajah baru Taman Mini ini kita mengusung 4 konsep pilar pariwisata sebenarnya. Yang pertama itu smart. Sekarang kita udah Cashless. Digital semua, pembeliannya online, pun pembelian di tempat bisa tapi cashless. Dan juga untuk internal nih, persuratan administrasi perkantoran kita juga digital. Lalu smart dan yang pastinya green. Green ini Taman Mini itu sekarang setelah revitalisasi itu 70%-nya udah area terbuka hijau, zona hijau. Kalau dulu masih ada beberapa bangunan-bangunan yang udah nggak sesuai dengan konsep awalnya Taman Mini, itu didemolish. Dan juga sekarang kita membatasi kendaraan yang beremisi masuk ke area dalam taman ini. Terus yang ketiga itu inklusif. Inklusif di sini maksudnya Taman Mini ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat yaitu culture. Sekarang kita memperbanyak aktivasi-aktivasi di ruang terbuka, jadi kayak street performance. Jadi kita berharap lebih ada engagementnya deh antara pengunjung dan seniman, nggak ada gap gitu. Dan kita berharap juga pengunjung yang datang ke Taman Mini itu mereka nggak hanya sebagai penonton, tapi juga sebagai lakon dari budaya. Gimana caranya orang bisa merasakan budaya itu dan ikut turut melestarikan gitu. Ya pastinya ada peningkatan jauh sih. Setelah COVID, orang-orang yang udah tertahan 2 tahun, 3 tahun nggak kemana-mana tuh kan kayak rasa ingin untuk healing ya kalau anak sekarang ya, pengen jalan-jalan, pengen liburan, itu kayak lebih tinggi. Sejak wajah baru pun kita tuh kayak berubah tren ya, seperti yang saya lihat ya. Pengunjung Taman Mini karena kita sekarang sudah lebih banyak area terbuka hijau, malah lebih banyak yang datang itu komunitas-komunitas olahraga, kayak yang pagi-pagi jogging, atau komunitas road bike yang sepeda tuh mereka ngelup di dalam gitu, atau komunitas sepatu roda suka latihan di sini gitu. Kalau hari-harian itu bisa 50% sampai 70% nanti naikin. Ini cita-cita TMII sekarang, Taman Mini sekarang tahun ini 49 tahun, tahun depan udah 50 tahun.
50 tahun itu kalau orang mau mengajukan untuk cagar budaya itu syaratnya harus 50 tahun dulu tempat bisa diterima sebagai cagar budaya. Tapi kita nggak mau jadi cagar budaya sih sebenarnya, kita tuh mau jadi the world largest folk museum in the world. Menurut Ibu nih, Anjungan Jawa Timur itu sebelum dan setelah revitalisasi ada perubahan yang signifikan nggak sih? Kalau revitalisasi itu secara umum kan sebenarnya yang direvitalisasi yang punyanya Taman Mini ya. Kalau Anjungannya itu dikelola sama masing-masing pemerintah daerah. Kalau di sini sebenarnya tidak banyak yang direvitalisasi, itu cuma dari Taman Mini kalau nggak salah waktu itu ini pagar-pagar pembatas antar anjungan itu dibongkar, jadi kita sekarang udah nggak ada batasnya nih antar anjungan gitu. Jadi itu katanya sih mencerminkan Indonesia yang bersatu gitu, jadi nggak ada sekat-sekat pembatas. Berarti sejauh ini Taman Mini itu udah full beroperasi dengan normal atau masih dalam tahap pembangunan revitalisasi? Saya rasa udah normal, cuman mungkin ya di beberapa spot ada yang di lagi gitu, tapi udah bisa dikunjungi di mana. Di luar hari-hari biasa pengunjung seperti kita, anjungan itu diperuntukkan untuk apa ya, Bu? Kalau di Anjungan Jawa Timur kita mengadakan biasanya acara rutinnya itu kesenian daerah dari Jawa Timur tampil di sini gitu. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Apakah menurut Ibu, jadi kan dalam memberikan wajah baru Taman Mini itu ada 4 pilar dasar, yaitu green, inclusive, culture, dan smart. Apakah itu sudah terimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan ini? Kalau pelaksanaannya sih saya akui belum 100% ya, masih banyak yang harus dibenahi lagi. Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah bertujuan untuk mengembalikan daya tarik dan fungsi taman sebagai destinasi wisata budaya yang modern dan menarik. Strategi revitalisasi mencakup pengembangan atraksi baru, peningkatan fasilitas dan infrastruktur, penguatan promosi, serta program edukasi dan budaya. Implementasi dilakukan bertahap dengan fokus pada 4 pilar, yaitu hijau, ramah lingkungan, inklusif, akses bagi semua, budaya, menampilkan budaya Indonesia yang beragam, dan cerdas, penggunaan teknologi pintar. Revitalisasi diharapkan berdampak positif pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, meningkatkan jumlah pengunjung, pendapatan, citra Indonesia, serta pelestarian lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, manajemen TMII, komunitas budaya, sektor wisata, akademisi, dan masyarakat sangatlah penting. Upaya ini diharapkan menjadikan TMII ikon budaya yang modern, inklusif, hijau, dan cerdas, serta kebanggaan bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah mengikuti perjalanan penelitian kami. Sekian.